semuanya, selamat datang di video pembelajaran sejarah. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama belajar tentang salah satu bab dalam sejarah yang memiliki perjalanan yang panjang dan berpengaruh besar bagi bangsa Indonesia pada waktu itu, yaitu sistem demokrasi terpimpin yang berlangsung pada periode 1959 hingga 1965. Pada akhir tahun 1950-an, Indonesia menghadapi masa penuh ketidakstabilan, konflik politik, pergantian kabinet yang cepat, dan ekonomi yang belum pulih membuat pemerintahan sulit berjalan. Di tengah situasi itu, Presiden Soekarno memperkenalkan sebuah konsep baru yang bernama demokrasi terpimpin. Indonesia menerapkan demokrasi liberal pada tahun 1955 hingga 1959 seringkali terjadi pergantian kabinet. Hal ini karena terjadi persaingan yang tidak sehat antara berbagai partai politik yang ada. Karena pada waktu itu Indonesia menerapkan sistem multi-partai, sehingga partai-partai politik yang ada pada waktu itu saling bersaing dan berebut pengaruh. Pemilu pada tahun 1955 memang menjadi pemilu paling demokratis kala itu. Namun hasilnya justru menunjukkan betapa beragamnya kepentingan yang sulit disatukan. Ketika konstituante itu gagal menyusun undang-undang yang baru, negara berada dalam kebuntuan. Inilah yang mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menandai berakhirnya demokrasi liberal dan berganti kepada demokrasi terpimpin. Masa ini seringkali terjadi pergantian kabinet karena persaingan yang tidak sehat, adanya persaingan yang tidak sehat antar partai politik juga, sehingga pada masa ini Presiden Soekarno mulai berpikir bahwa sebaiknya Indonesia memiliki sistem demokrasi yang berdiri sendiri dan anti barat. Sistem demokrasi yang berdikari atau berdiri sendiri ini dalam versi Soekarno, ini adalah sistem demokrasi yang memiliki asas musyawarah, gotong royong, serta pengaruh presiden yang sangat kuat dalam periode ini. Dalam sistem ini, kekuasaan politik dipusatkan kepada Presiden Soekarno. Lembaga-lembaga negara seperti MPRS, DPR GR atau DPR gotong royong, dan DPAS diisi oleh tokoh-tokoh yang mendukung pemerintah. Semua diarahkan menuju cita-cita yaitu revolusi Indonesia. Salah satu ciri dari sistem pemerintahan demokrasi terpimpin yaitu adanya konsep yang dicanangkan oleh Presiden Soekarno, yaitu Nasakom atau nasionalis, agama, dan komunis. Presiden Soekarno mencoba menggabungkan tiga elemen ini, nasionalis, agama, dan komunis, ke dalam sistem politik Indonesia. Tujuannya adalah mengurangi konflik antar partai dan membangun persatuan nasional. Namun dalam kenyataannya, konsep ini justru memunculkan ketegangan baru. Pengaruh PKI meningkat pesat, sementara sebagian kelompok Islam dan militer mulai merasa khawatir. Di bidang politik, Soekarno juga membatasi peran partai politik atau elemen lain yang dianggap tidak sejalan dengannya atau tidak revolusioner. Bahkan, pers atau surat kabar juga dikontrol, sehingga seolah-olah keberadaannya ini semata-mata hanya untuk mendukung yang namanya revolusi. Dalam ekonomi, negara menerapkan ekonomi terpimpin, yaitu dengan mengambil alih banyak perusahaan asing. Namun kurangnya pengalaman manajemen dan tingginya biaya pembangunan menyebabkan inflasi yang sangat tinggi. Walau ekonominya sulit, proyek pembangunan monumental tetap dijalankan seperti Monas, Gelora Bung Karno, dan berbagai proyek mercusuar lainnya. Dalam bidang politik luar negeri, Indonesia juga mempererat hubungan dengan negara-negara Asia dan Afrika. Selain itu, bangsa Indonesia juga semakin memperkuat hubungannya dengan negara-negara Blok Timur. Bahkan pada masa ini, Indonesia telah keluar
merupakan sosok yang anti-imperialisme atau anti-barat, sehingga pada masa ini Presiden Soekarno itu memperkuat hubungannya dengan negara-negara Asia Afrika dan negara yang berasal dari Blok Timur. Konfrontasi dengan Malaysia melalui slogan Ganyang Malaysia dan keluarnya Indonesia dari PBB pada tahun 1965 menunjukkan sikap luar negeri yang tegas dan berani. Kebijakan ini meningkatkan prestis Indonesia, namun juga memperburuk hubungan dengan negara-negara barat. Menjelang akhir tahun 1965, Indonesia berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Adanya inflasi dengan angka yang begitu besar, kemudian juga adanya konflik antara militer atau TNI Angkatan Darat dengan PKI turut mewarnai konflik dalam negeri pada waktu itu. Peristiwa G30S pada 30 September 1965 menjadi titik balik yang melemahkan kekuasaan Soekarno. Setelah itu, masa demokrasi terpimpin perlahan berakhir dan Indonesia memasuki era Orde Baru. Demokrasi terpimpin merupakan salah satu periode yang paling dinamis dalam sejarah bangsa Indonesia. Dari era ini kita belajar bahwa kekuasaan yang terlalu terpusat dapat menghadirkan stabilitas, namun juga membawa resiko besar bagi kehidupan politik dan ekonomi bangsa. Demikian pembahasan kita tentang demokrasi terpimpin. Tadi kita sudah menyaksikan, kita sudah belajar bagaimana munculnya demokrasi terpimpin, apa saja kebijakannya, apa saja pengaruhnya, bahkan konsep yang dicanangkan oleh Presiden Soekarno pada waktu ini yang paling fenomenal atau konsep Nasakom juga telah kita pelajari. Sehingga kita menyimpulkan, kita belajar bagaimana kompleksnya perjalanan bangsa Indonesia pada waktu itu. Terima kasih telah menyimak video pada kali ini. Semoga penjelasan yang telah saya sampaikan dapat membantu kalian dalam memahami sejarah demokrasi terpimpin secara lebih mudah dan mendalam. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jas Merah.